Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah yang mana hingga kini kita masih diberi kesempatan, diberi waktu agar kita dapat memperbaiki diri kita masing-masing. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana hingga kini kita masih bisa mempelajari ajaran-ajarannya dengan cermat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan sudah mendekati pertengahan. Masih banyak, masih ada sisa waktu. Masih ada kesempatan untuk kita perbaiki diri kita masing-masing. Di bulan Ramadan ini ada 3 hal yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lainnya. Pertama, puasa kita, sholat kita, dan sedekah kita. Kalau sholat mencegah kemungkaran, kalau puasa itu sebagai benteng, junnatun, dalam satu riwayat katakan sebagai benteng dari api neraka. Ini yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Yang ketiga itu sedekah. Ini sudah gandengan. Sedekah itu menghapus segala macam dosa, sekaligus menghilangkan sifat-sifat iri dengki. Jadi kesimpulannya di bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan buat kita.
membiasakan diri kita menjadi hal-hal yang terbaik. Yang penting sekarang makna puasa itu bagaimana? Kalau sholat sudah sering kita dengar, kalau sedekah sudah sering kita dengar. Kalau puasa itu sendiri yang dikatakan benteng itu apa? Nah, di sini ada satu hadis Nabi mengatakan puasa as-saumu junnatun malam yahrikha. Puasa itu sebagai benteng buat kita selama malam yahrikha, selama tidak dirusak. Ya, nggak terasa apa saja yang bisa merusak puasa kita. Nah, ini perlu kita pahami. Mungkin sudah banyak yang dengar, tapi saya akan ulangi. Di sini kata Nabi dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari, as-saumu junnatun, puasa itu sebagai benteng. Fala yarfus, janganlah menggauli istri di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian wala yajhal, janganlah berbuat bodoh, berbuat kesalahan. Apa saja? Pakar hadis menafsirkan yajhal ini dengan adu domba, namimah, itu ghibah, fitnah, omong kotor, seperti itu. Nah, kemudian wa inimrein qatalahu ausatamahu. Jadi jika seseorang ngajak ribut berkelahi, itu katakanlah falyakul inni shaimun, kami sedang berpuasa. Di sini kesabaran kita dilatih, emosi kita dilatih dengan nahan lapar, haus dan sebagainya. Tadi ini diucapkan oleh Nabi marrotain, 2 kali seperti itu. Walladzi nafsi biyadihi, dan sesungguhnya yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, la khulufun famil shaim, bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallahi, lebih harum daripada di sisi Allah daripada minyak parfum. Yatrukut ta'amahu, dia meninggalkan makanannya, wasarobahu, dan minumannya, wasahwatahu, dan sahwatnya, keinginannya, min ajli, hanya untukku, kata hadis tersebut gitu. Asyamu li, puasa itu untukku, bukan untuk orang yang lainnya. Jadi semua amalan anak Adam itu akan kembali pada dirinya sendiri, kecuali puasa. Puasa itu untukku. Ini langsung hubungan kita dengan Allah. Ini yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Jadi ini kesempatan untuk kita perbaiki diri kita. Kemudian wana ajzi bihi wal hasanatu bi asri amsal. Jadi aku akan membagikan balasan baginya. Jadi seperti sama 10 kali lipat bagian. Itu luar biasa. Jadi ini makna puasa. Jadi puasa itu untuk perbaikan diri kita. Di bulan lain tidak kita dapatkan. Jadi yang intinya di sini adalah puasa Ramadan. Tiga-tiganya ini ada. Kalau kita tiga-tiganya ini kita kerjakan, maka semua amalan-amalan itu akan hilang. Yang dosa-dosa itu akan hilang, akan dihilangkan oleh Allah. Jadi di sini kita perlu dilatih kesabaran. Jadi baik itu butuh waktu, tidak seperti membalik telapak tangan, butuh waktu lama. Sahabat kalau Ramadan datang mereka merasa senang. Ini perbaikan untuk diri mereka masing-masing. Dan orang yang berpuasa dengan mengerjakan sholatnya, puasanya, sedekahnya, nanti di hari kemudian dia akan dipanggil dari salah satu pintu, namanya pintu Ar-Royan. Ini jelas, dan tidak ada orang lain yang masuk selain orang yang berpuasa. Dengan catatan tidak dirusak seperti itu. Nah ini, gitu. Sekarang permasalahannya bagaimana nantinya pasca Ramadan seperti itu. Ini yang jadi masalah. Pasca Ramadan lambat laun akan terkikis. Lambat laun akan terkikis karena kita kurang kuat keinginan untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Seperti itu. Jadi puasa ini, Ramadan ini boleh dikatakan itu peringatan buat kita.
Kalau kita nggak puasa, akhirnya iman kita akan terkikis, nggak terasa, hilang dengan sendirinya. Sedangkan dalam satu riwayat itu, dalam surat An-Nisa ayat 31, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, in tastaribu kabair ma tunhauna anhu nukafir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Jadi jika kamu menghindari dosa-dosa besar, kami akan masukkan kamu ke dalam dosa besar yang dilarang, kami akan hapus semua kesalahan-kesalahan kamu. Jadi kalau dosa-dosa besar dihindari, itu ya, maka dosa-dosa kecil akan dihapus oleh Allah. Ramadan ini kesempatan. Semua kita ditahan. Semua banyak sekali aturannya. Dan kesempatan tidak akan didapat lagi. Belum tentu kita masih hidup. Sementara dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim Sahih. Jadi Rasul bersabda, as-salatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna ma ijtanabatil kabair. Jadi sholat 5 waktu dari satu waktu ke waktu 5 waktu dikerjakan, kemudian dari sampai jam 1 Jumat ke Jumat yang lain dikerjakan, dari satu puasa ke puasa yang lain tetap rutin dikerjakan, maka aku akan menghapuskan, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang selama kamu tidak mengerjakan dosa besar. Jadi tidak cukup sekali saja bulan puasa Ramadan ini kita kerjakan. Jadi menahan diri kita harus ingat. Jadi kita harus kerjakan. Nggak akan sampai mati puasa itu, kecuali orang sakit. Jadi kita usahakan bagaimana perbaikan diri kita. Nanti pasca Ramadan khususnya ini pasca Ramadan. Pasca Ramadan nggak terasa keimanan kita terkikis pelan-pelan, hilang. Mungkin dari sedekahnya, mungkin dari omong kotornya, berbuat dosa, fitnah, ghibah, namimah, nggak terasa mulai muncul. Akhirnya hilang makna Ramadan. Makanya setiap Ramadan datang, ini perbaikan buat diri kita. Ini kesempatan perbaikan keislaman kita secara sempurna. Kalau keimanan kita terkikis pelan-pelan, bisa saja itu kembali kepada ada satu hadis panjang sejarah tentang janin. Di situ dikatakan ada seseorang yang ibadahnya bagus, tinggal selangkah lagi sudah diperhitungkan dia akan masuk surga. Nyatanya dia berbelok masuk neraka. Begitu juga kebalikannya. Ada orang banyak berbuat maksiat, selangkah lagi sudah diperkirakan dia akan masuk neraka, ternyata dia berbelok masuk surga. Ini berkat doa orang-orang yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dengan adanya Ramadan ini. Jadi yang bisa mengukur ini adalah diri kita masing-masing. Seperti itu. Tahu-tahu nanti akan muncul ke permukaan apakah orang ini baik atau tidak. Banyak riwayat-riwayat yang lain mengatakan itu kuncinya itu sholat, puasa, sedekah. Jadi kebaikan sikap kita itu kuncinya di situ. Seperti itu. Yang bisa melihat adalah diri kita masing-masing. Innamal a'malu kalwi'ain. Sesungguhnya amal perbuatan itu bagikan tempat minuman. Idza toba asfalhu toba a'lahu. Jika dasarnya itu jernih, tidak keruh, tidak kotor, maka permukaannya juga tidak kotor. Idza fasada asfaluhu, jika dasar dari air itu kotor atau keruh, fasada a'lahu, kotor pula ke permukaannya. Dan ini akhirnya akan dilihat oleh orang. Tahu kok ini gitu. Kalau dalam riwayat Bukhari yang lainnya, kuncinya itu bagaimana kita bisa menghindari yang dilarang. Ini kita harus pertahankan. Gitu kan. Jadi kembali lagi ke rukun Islam, kata Nabi dalam riwayat Tirmizi, yang penting itu 3. Sholat rutin, ya, kemudian sedekah, puasa. Itu kunci perbaikan kita. Kita bagaimana istiqomah kita untuk meraih yang terbaik di hadapan Allah.
Bulan Ramadan kesempatan buat kita. Mudah-mudahan kita dapatkan Ramadan lagi di tahun-tahun yang akan datang untuk kebaikan diri kita masing-masing. Aku qouli hadza astaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyata fi dinina wa ahlina wa malina. Allahumma ij'al awal hadzal yaum salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan. Nas'aluka khairat dunya ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu akbar.